Oke teman-teman, ini saya mau ngajarin terkait mengenai step penyusunan Key Performance Indicator ya. Nah, tugasnya kan ada ya, teman-teman bisa lihat tadi. Untuk tugas ini nanti dikirimnya di Google ini ya, Google Class ya. Nggak bisa saya ini nggak bisa dikirim melalui email ya. Jadi teman-teman harus kirim ini ya dalam waktu kapan ya waktunya. Nanti saya iniin apa? Saya akan siapin. Oke, untuk step penyusunan KPI, Key Performance Indicator ya. Jadi jangan jangan heran kalau saya bilang KPI, Key Performance Indicator seperti apa. Nah, ini sebenarnya bisa lihat ya, kita langsung praktek membuat KPI ada di slide materi yang di sini. Nah, caranya gimana? Pertama yang harus kita persiapkan adalah, oke, ini dia. Ini formnya ya, saya kasih contoh. Namanya ditulis nama kalian, terus posisinya. Nah, ini posisinya harus penting. Eh, Teman-teman harus pastikan untuk bikin sasaran kinerja ini harus sama kerja itu dengan posisinya. Contohnya gini, kalau misalnya security, saya buat security lah, security. Kalau security satpam itu kerjanya apa aja, gitu. Nah itu harus sesuai. Nggak mungkin kan dia security tapi harus upselling atau jualan kayak tim sales kan gitu. Nggak seperti itu. Jadi makanya harus sasaran kinerjanya sama dengan posisi yang ada. Oke. Nah kita isi lagi departemen yang terkait untuk security apa? Biasanya security juga atau HRD boleh. Terus gajinya berapa? Nah, ini silakan mau ditulis, mau isi security 10 juta, 20 juta ya silakan, nggak apa-apa ya. Wah, itu eh, apa perusahaannya kaya banget ya. Oke, saya bikin kalau ini security saya bikin ini aja ya. 1.850.000 UMK. Terus insentif ini bonus. Bonusnya bisa diisi kalau misalnya dia performance-nya bagus, berarti bonusnya nanti ada sekian gitu. Oke, saya kasih 200.000 aja kalau misalnya dia KPI-nya bagus ya untuk nanti dievaluasinya. Oke. Nah, pertama kita buat dulu untuk sasaran kinerjanya. Kalau security saya akan buat sasaran kinerjanya itu contoh menjaga keamanan. Woi, pasti kan? Security pasti kan menjaga keamanan ya. Keamanan, terus menjaga keselamatan, terus dia juga ramah dalam pelayanan, disiplin tinggi, disiplin tinggi, terus hormat atasan. Oke, nah ini bisa cek lagi ya. Nah, sasaran kinerja jadi apa? Setelah itu buat key performance indikatornya ya. Oke, ini key performance indikatornya. Kalau menjaga keamanan berarti security tersebut wajib key performance indikator tuh target ya. Targetnya dalam 1 tahun tuh dia menjaga keamanannya tuh apakah full 100% dia berhasil tanpa ada komplain atau tanpa ada musibah kan gitu. Salah satunya targetnya seperti itu. Oke, nah ini salah satu contohnya. Kalau misalnya menerapkan sistem rekrutmen optimal, berarti skor kinerja karyawan 6 bulan setelah direkrut. Nah ini berarti ada skornya dalam target 6 bulan gitu ya. Oke. Hmm, oke. Nah, oke. Di sini menjaga keamanan berarti security wajib menjaga keamanan aset. Oke. Keselamatan, security wajib menjaga keselamatan karyawan.
Oke, ramah. Eh, Customer dilayani dengan ramah. Nggak apa-apa. Disiplin. Oh, contoh banyak ya disiplin ya. Salah satunya adalah eh, apa on time hadir atau nggak pernah telat ya. Targetnya ya nggak boleh telat intinya. Hormat atasan berarti selalu mematuhi tugas dari atasan. Nah ini contoh aja, monggo teman-teman nanti bisa di karang-karang aja ya, apa dicoba dibuat, oke? Terus selanjutnya adalah kita harus membuat bobot KPI. Bobot KPI itu bisa dibuat cek di sini. Kriteria pembobotan itu apa? Prioritas KPI semakin tinggi prioritasnya semakin besar bobotnya. Ingat ya. Nah, terus tingkat kesulitan sampai target semakin tinggi pencapaiannya semakin bobotnya semakin tinggi. Terus tingkat kredibilitasnya juga semakin kredibel maka bobotnya semakin tinggi. Kredibel itu artinya data pencapaian tidak mudah dimanipulasi. Oke. Terus yang paling penting adalah nih keseluruhan bobot adalah 100% ya. Nah, di sini dari 5 5 poin ini itu harus 100%. Sorry bukan 100, iya 100% ya. Harus 100% bobotnya. Terus dan juga setiap poin ini nggak boleh lebih daripada 30% atau kurang dari 5% ya. Jadi ngisinya ini maksimum adalah 30% dan minimumnya harus di apa di 5% ya, minimumnya 5%, nggak boleh kurang dari 5%. Oke, kita lihat dari prioritasnya di sini, keamanan, keselamatan, pelayanan, disiplin tinggi, sama hormat atasan gitu. Kita bisa lihat karang-karang juga apa di berhayal aja nggak apa-apa. Ini kan contoh ya. Oke, saya lebih kalau security yang paling penting adalah menjaga keamanan. Berarti bobotnya ini yang paling tinggi. Saya kasih 30%. Terus menjaga keselamatan sama ini 20% lah ya. Oh, ramah juga 20%. Total udah 70 ya nih, 70 nih. Terus disiplin tinggi. Disiplin tinggi juga saya 20%. Terus hormat sama atasan 10%. Nah, ini jadi deh nih bobot KPI-nya ya. Ini yang paling tinggi saya menjaga keamanan karena paling penting security. Terus selanjutnya adalah kita membuat target. Ya, target KPI-nya itu gimana? Untuk penetapan target itu bisa dilihat dari sistem SMART, spesifik, measurable, bisa terukur, achievable, relevant, dan time ya. Oke. Caranya gampang. Untuk target adalah di sini harus yang paling penting adalah ada target dengan scoring ya, scoringnya tuh harus ada. Yang paling penting di situ, paling gampang di situ ya. Oke, saya buat kalau misalnya menjaga aset di sini saya kasih 100%. Contoh 100%. Ya ya wajib loh ya. So, kalau targetnya kalau dia targetnya 100% otomatis dia dia benar-benar sangat-sangat menjaga keamanan dan keselamatannya itu bagus banget ya. Oke, ini juga 100% lah saya buat. Terus ramah dalam pelayanan gitu. Kalau ini ramah pelayanan itu saya buat ini aja deh. Saya buat tidak ada komplain. Oh, tidak ada komplain. Tidak ada komplain 100%. 100% juga ya. Oke, disiplin tinggi. Kehadiran absensi maksimum 80% dari sebulan ya. Dari sebulan dia masuk terus tuh 80% ya. Jadi 20% mungkin sakit kali ya ataupun off gitu ya. Oke, hormat sama atasan. Dia salah satu contohnya 10 tugas lah ya.
10 tugas dari atasan dia itu paling the best lah ya, maksimumnya paling tinggi ya. Oke, ini udah jadi targetnya. Ya, ingat ya, di sini harus ada angkanya ya. Angka targetnya itu pasti harus ada. Jadi jangan sampai nggak ditulis angkanya di sini. Oke, terus langsung kita mulai ke realisasinya. Nah, realisasinya ini dikarang juga, mengarang indah juga nih. Realisasinya, contoh si Reza Septiana ini realisasinya dalam bekerja. Contoh di sini dia menjaga keamanan. Dia kadang-kadang suka teledor lah. Jadi ya udahlah. Dia ternyata pernah sekali kebobolan ke mobil, satu mobil dicuri. Oh, jadi 90%. Itu contoh ya. Wah, kalau itu udah dipecat ya kalau mobil udah dicuri. Oke, menjaga keselamatan dia masih oke lah ya. Dia masih bisa. Ini juga sama. Oke, ingat ya, untuk realisasi harus sama dengan target ya. Kalau di sini persentase, di sini juga harus ada persentase. Oke. Nah, terus tidak ada komplain. Ternyata dia pernah dikomplain nih sama tamu. Ya udah, 70% lah ya, dia udah 3 kali dikomplain gitu ya. Kehadirannya ternyata dia lebih daripada 80%, dia selalu masuk, nggak pernah sakit. Oke, saya buat 100%, nggak apa-apa. Terus tugas dari atasan, dia ternyata cuman 5 tugas doang yang dia bisa kerjain dari 10 tugasnya. Oke, nah ini udah ada nih realisasinya. Oke. Lalu kita buat skornya. Nah, untuk bisa skor ini bisa dilihat dari adalah nih contohnya ya. Saya kasih udah rumusnya, target dibagi realisasi dikali 100%. Contohnya gitu ya. Tapi yang paling penting ini bentuknya dalam angka ya, nggak boleh dalam persentase. Ya. Oke. Target yang ini dibagi realisasi dikali 100%. Contoh ini target dibagi realisasi dikali 100%. Nah, bentuknya segitu tuh. Oke. Nah, ini 100%. Nah, ini kenapa nggak bisa? Ini karena di sini kan ada tulisan ya, jadi nggak bisa pakai ini. Oke, kita buat ini aja langsung 70. 70. Salah, kebalik. Ini 100%. Dia ternyata 70. Nah, oh, karena ini udah bukan persentase, saya nggak perlu pakai ini. Nah, jadi segini, 143, kehadiran maksimum 80. Berarti ini 80 kalau dibagi 100. Oke, ini salah rumusnya. Dia 80, targetnya 80 dibagi, ternyata dia kehadirannya 100. Wow. 100. Wah, dia 80 nih. Oke. 80. Nah, terus ya, ternyata dari 10 dibagi 5 kali 100. Salah ini rumus ya. Nah. Oh, ini kebalik nih. Oh iya, benar. Sorry. Ini kebalik ya. Sorry. Wah, ini salah nih. Saya buat realisasi dibagi target ya. Wah, udah dibuat-buat. Oke, ini sorry, ini salah ya, ulangi ya. Oke, 90 dibagi 100 kali 100. Nah, ini baru benar. Oke, ini 70 dibagi 100 kali 100. Nah, benar. Nah, ini dia. Oke, kebalik saya. Maaf ya.
Gara-gara virus corona nih. Oh, virus di salahin. Enggak. Oke, ini 100 dibagi 80 kali 100. Wah, ya benar nih. Oke, ternyata terus dia ini 5 dibagi 10 kali 100. Nah, jadi deh. Ini dia. Oke, itu untuk pembuatan skor ya. Paham ya? Untuk skor itu pembuatannya gimana. Yang paling penting rumusnya ini sih kalau saya mau pakai silakan. Kalau teman-teman yang paling penting adalah bentuknya scoring ya, angka ya, bukan persentase. Tuh, ini rumusnya nih kalau mau lihat. Oke. Ini rumusnya di sini bisa kelihatan tuh. Ya, intinya realisasi dibagi target dikali 100 kalau menggunakan ini. Intinya di sini harus sama, bentuknya harus angka. Oke. Lanjut terakhir untuk skor. Skor dikali bobot dibagi 100 ya. Oke. Ingat ya, untuk pengisian skor akhir itu adalah rumusnya skor dikali bobot, skor yang ini dikali bobot dibagi 100. Skor dikali bobot dibagi 100. Oke, saya bikin rumus. Ini skor dikali bobot dibagi 100. Nah, jadi ini. Oke, ini dia skor akhirnya. Jadi total skor akhir di sini oke, 89 nih si Reza Septiana ini security ya. Oke. Nah, udah gitu kesimpulan skor KPI-nya di sini saya menggunakan rumus tadi. Ini pilih aja di sini berarti 89, nanti teman-teman diisi di sini 89 ya. Oke. Sudah gitu. Nah, ini udah jadi nih untuk KPI-nya. Sekarang kita masuk ke evaluasi kerjanya. Oke. Untuk evaluasi kerja, ini bisa lihat di sini. Di sini bisa dimasukin aja angka 1 sampai 5. Berarti angka 1 itu berarti yang apa sih? Kurang, ibaratnya yang paling jelek ya, dan 5 itu yang paling tinggi, yang berarti excellent banget. Kalau misalnya 3 berarti biasa-biasa aja ya untuk kompetensi kerjanya. Nah, kompetensi kerja ini kita evaluasi nih. Kita sebagai HRD mengevaluasi si Reza Septiana itu sebagai dengan posisi security, dia itu dalam setahun gimana sih gitu loh ya. Oke. Nah, pertama kalau saya ini buat teman-teman bisa ya bacanya ya. Attitude kepada atas supervisornya itu gimana, attitude sama teman-teman kerjanya gimana, inisiatif kerjanya gimana, attendance-nya atau kehadirannya bagaimana, punctuality-nya dia dalam kerja disiplinnya bagaimana. Itu bisa dilihat di sini ya. Oke. Paham ya? Untuk yang nomor 1 itu attitude terhadap keatasan, attitude terhadap yang kedua attitude terhadap ke teman kerja, terus inisiatifnya gimana, dia inisiatif atau enggak sih dalam kerja, terus attendance itu berarti kehadiran itu seperti apa, terus punctuality dia disiplinnya benar atau enggak. Nah, saya ini enggak apa-apa mengarang aja, tapi untuk ngisi saya buat nih yang pertama attitude terhadap supervisor, oke lah dia masih baik nih si Reza nih 4. Terus terhadap teman-teman, tapi dia biasa aja, orangnya suka ngutang. Oke. Kalau ngutang berapa ya? 2 kali ya. Sama teman-temannya. Terus dia inisiatifnya oke lah, sama standar lah. Terus attendance-nya dia selalu hadir kok, berarti 5. Nah, punctuality-nya disiplin, oke, dia masih disiplin. Oke, jadi, nah, ini saya gedein ya, supaya kelihatan. Nah, oke, nah ini udah gitu, nilai rata-ratanya bagaimana? Kita pakai rumus nilai rata-rata yang di atas ya. Average.
Pokoknya di rata-rata aja ya. Nah, 3,6 nih rata-ratanya. Nah, oke. Ini yang paling penting. Di sini skor dikalikan 20 menjadi sekian ya. Oke, skor dikalikan 20 itu supaya sebanding dengan skor KPI yang skalanya 1 sampai 100 ya. Jadi, kenapa saya kali 20 supaya perbandingan dengan KPI-nya itu 100% ya. Oke, kesimpulan skor kompetensi ini rumusnya adalah sama dengan ini dikali 20. Nah, 72 ya. Ini 3,6. Ini rumusnya ini. Jadi nilai rata-rata dikali 20. Ingat ya, itu. Nah, ini udah jadi nih, hampir jadi nih. Wah, ngerjainnya kalau teman-teman ngikutin apa slide-nya, kalau baca pasti gampang banget ini untuk ngerjain ini ya, untuk ngerjain tugasnya. Oke, untuk kesimpulannya, nah ini skor total itu adalah berdasarkan dari KPI di sini, total yang di sini, KPI total yang ada di sini, dengan ini, skor kompetensi. Kesimpulan dari evaluasi karakteran berdasarkan KPI adalah, nah ini bisa dibaca ini dulu. Yang pertama adalah, kita akan contohnya itu ini di sini, bisa lihat di nah, slide yang di sini ya, nggak tahu nih slide berapa nih. Oke, skor kompetensinya kita ada di sini. Skor kompetensi ini, skor KPI ini di sini 89. Skor kompetensi ini 72, ya, 89 sama 72. Oke, kita buat di sini. Kasih di sini deh lah ya. Oke, saya buat skor akhir. Wah. Skor total. Oh, ini lupa, saya belum nambahin nih. Saya tambahin ya, biar teman-teman gampang. Skor total itu dari sini sama dengan rumusnya adalah ini, salah tadi. Rumusnya apa tadi? Kalau untuk KPI bobotnya 60%, kalau misalnya kompetensi bobotnya 40%. Ya. Rumusnya jadi adalah sama dengan, kalau KPI ini dikali 60%, ditambah kurung tutup ini dikali 40%. Tuh rumusnya tuh ya, simak cek baik-baik tuh, gampang tuh ya rumusnya. Oke, jadi 82 totalnya. 82. Skor total 82. Ternyata si Reza Septiana skor total akhir adalah 82. Nah, ini diisi setelah udah ada skor total, kesimpulan dari evaluasi bisa lihat di, nah ini dia. Ini guidance-nya untuk mengisi kesimpulan dari evaluasi karyawan kerja. Tinggal tulis aja, kalau skornya 82, itu berarti di mana tuh range-nya? 82 ini adalah skor sini. Oke. Skor 82 kan antara ini ya, 65 sampai 89. Ini si Reza Septiana dapatnya skor 82, berarti bonus 2 kali. Bonus 2 kali. 2 kali. Dan kenaikan gaji berapa tuh? 6%. 6%. Wow, lumayan ya. Nah, karena dia tuh, ini ditulisnya adalah berdasarkan dari yang tadi. Kalau udah skor 82 berarti di sini bisa kelihatan. Oke. Bonus 2 kali dan kenaikan gaji 6%. Oke, nah sekarang tinggal
kali deh untuk bonus yang di atas. Sama dengan bonusnya berapa tadi? Nah, ini insentifnya kan. Kali berapa? Karena 2 kali berarti kali 2. Dapatnya 400.000 untuk gaji. Gajinya adalah kenaikan gaji 6%. Ini ditambah gaji dikali 6%. Oke. Wow, total gajinya jadi naik deh. Tadinya 1.850. Dia karena performance-nya udah skor totalnya 82%, akhirnya dapat gajinya segini. Woi. Naiknya berapa tuh? Oke. Gajinya dapatnya sekian. Oke. Nah, total perubahan dari evaluasi kerja tinggal ditambahin. Oke. Ini ditambah ini. Wow. Nah, totalnya adalah segini. Dia dapat bulan tersebut segini. Wah, lumayan nih. Bisa beli kerupuk tambahan. Oh, enggak. Dia akan dapat kenaikan gaji. Jadi total kenaikan gajinya segini 1.961 dan bonus kerjanya jadi 400.000. Wah, kesimpulannya segini si Reza ya. Oke. Gampang ya teman-teman ngerjainnya. Oke. Gitu aja deh. Gampang banget ini soalnya ya. Oke, teman-teman, yang paling penting adalah teman-teman baca aja. Kalau teman-teman baca pasti gampang banget untuk mengerjakan ini untuk from evaluasi KPI untuk karyawan. Oke? Sudah cukup dari saya. Thank you. Terima kasih teman-teman. Cukup sekian untuk tutorialnya. Selamat mengerjakan dan pokoknya jaga kesehatan ya teman-teman. Dadah.